Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Hafiz, asal Prodi Teknik Mesin Kilang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan mekanikal papan storage tank. Untuk outline presentasi saya kali ini antara lain yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Untuk pendahuluan, Migas sudah sejak lama memainkan peran strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara berkesinambungan, Kementerian ESDM dan SKK Migas mengupayakan target lifting minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 juta SCFD pada tahun 2030. Peningkatan target produksi gas tentunya akan membuat persediaan LNG di Indonesia semakin meningkat. Dalam penggunaannya, LNG perlu digasifikasikan menjadi gas terlebih dahulu. Proses regasifikasi dapat dilakukan pada onshore maupun offshore. Pada offshore, proses regasifikasi berlangsung pada kapal regasifikasi atau dapat disebut dengan floating storage regasification unit. LNG yang digasifikasikan di FSRU mengalami pemanasan menggunakan media propana. Propana mengalir dalam propane loop system sehingga tidak terjadi kontak langsung dengan LNG. Propane storage tank merupakan sebuah pressure vessel yang digunakan sebagai penampung fluida propana untuk keperluan proses regasifikasi dalam propane loop system. Dalam perancangan propane storage tank harus mempertimbangkan kondisi operasi dan fluida kerja yang mana akan mempengaruhi dalam penentuan material yang digunakan. Perancangan propane storage tank pada bagian pressure part secara umum mengacu pada standar ASME Section 8 Divisi 1 dengan material mengacu pada ASME Section 2 Part A. Selanjutnya ada metode. Untuk metode penelitian dapat dilihat pada alur perancangan ini yang dimulai dari start. Selanjutnya ada pengambilan data, selanjutnya pemilihan spesifikasi material, dilanjutkan dengan perhitungan konstruksi yang meliputi ketebalan sel, ketebalan head, opening, dan MOP. Selanjutnya akan dilakukan decision making mengenai perancangan apakah telah memenuhi standar ASME Section 8 atau tidak. Apabila tidak, maka akan kembali ke yang pemilihan spesifikasi material untuk dilakukan peninjauan ulang. Apabila iya, akan dilanjutkan dengan kesimpulan dan selesai. Hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan kali ini terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data perancangan dalam hal ini yang meliputi standar and code yang digunakan untuk ASME Section 8 Divisi 1 dengan service fluidanya itu propana, orientasinya itu horizontal, diameter dalam 2000 mm dengan panjang tangan line 4005 meter, desain temperatur minimal di minus 45 dan maksimal di 65 derajat Celcius dengan desain pressure-nya itu di 2500 kPa dengan desain pressure eksternalnya itu 0 kPa dan joint efisiensi yang digunakan 1 dengan wind speed nya 10,29 meter per second. Support tip yang digunakan yaitu saddle dengan tipe headnya itu ellipse saddle head. Untuk data sekundernya yaitu kondisi operasi fluida di tabel sebelah kanan, yaitu tekanan operasinya 570 kPa dan temperatur operasinya 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada pemilihan material. Yang pertama, untuk pemilihan material itu yang diperhatikan yaitu kondisi operasi. Propane storage tank didesain dengan kondisi temperatur desain yang cukup rendah, yaitu minus 45 derajat Celcius, dan tekanan desain yang cukup tinggi 25 bar gauge sehingga masuk ke dalam kategori low temperature service. Pada perancangan propane storage tank untuk pemilihan material terdapat persyaratan tambahan, yaitu minimum tensile strength 490 MPa dan minimum yield strength 325 MPa. Dengan persyaratan tersebut, berdasarkan buku material section, diperoleh rekomendasi pemilihan material untuk propane storage tank, yaitu untuk plat dapat menggunakan SA203, SA516, dan SA537. Untuk pipanya menggunakan SA340 grade 6 dan forgingnya menggunakan SA350 grade LF2 dan boltingnya menggunakan SA320 grade L7.
Selanjutnya ada kerusakan. Papan storage tank pada umumnya adalah merupakan peralatan yang dapat mengalami kerusakan, di mana dengan servis slot temperatur dengan desainnya itu minus 45 dan berada di tengah perairan laut, dapat terjadi beberapa kerusakan antara lain yaitu atmospheric corrosion, brittle fracture, dan liquid metal embeddlement. Selanjutnya mengenai ketersediaan, tentunya sebagai perancang kita harus memperhatikan aspek ketersediaan material sehingga tidak menghambat proses konstruksi nantinya yang akan dilakukan. Berdasarkan beberapa survei pada website perusahaan, diperoleh untuk material yang umum dan mudah digunakan dan mudah didapat untuk low temperature service, yaitu untuk cell, head, dan reinforcement pad umumnya menggunakan SA537 kelas 2, untuk nozzle neck-nya menggunakan SA333 grade 6, dan flange-nya menggunakan SA350 grade LF2. Selanjutnya adalah perhitungan pressure part. Dalam perhitungan pressure part, panjang papan storage tank ini meliputi ketebalan shell, head, dan opening. Berdasarkan formula pada persamaan 1-7, nilai corrosion allowance diperoleh dari referensi material fraction yaitu sebesar 3 mili, sehingga diperoleh hasil rekapitulasi perhitungan seperti di bawah ini. Baik, untuk selanjutnya adalah rekapitulasi perhitungan untuk kebutuhan area pada nozzle tanpa reinforcement pad. Dapat dilihat di tabel bawah ini bahwa untuk nozzle ukuran 2 inci itu tidak memerlukan penambahan reinforcement pad dikarenakan ada serat tambahan di ASME section 8, nanti dapat dilihat sendiri. Sedangkan untuk nozzle neck ukuran 4 inci sampai 24 inci diperlukan penambahan reinforcement pad. Selanjutnya itu rekapitulasi perhitungan kebutuhan area pada nozzle dengan reinforcement pad. Untuk nozzle neck ukuran 4 inci sampai 24 inci yang tadi, dengan penambahan reinforcement pad setebal 12 mili, diperoleh hasil di mana telah memenuhi persyaratan area yang diperlukan, sehingga penambahan reinforcement pad 12 mili termasuk ideal untuk dilakukan. Baik, untuk selanjutnya adalah rekapitulasi perhitungan MAWP untuk setiap komponen. Dapat dilihat di tabel bawah ini. Untuk komponen cell, head, dan opening yaitu nozzle dari 2 inci sampai 24 inci diperoleh hasil MAWP-nya yaitu mulai dari 2666,8 kPa sampai terbesar 24.316,79 kPa. Dalam penggunaannya, untuk penentuan nilai MAWP diambil nilai paling terkecil di komponen papan storage tank yaitu 2666,8 kPa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan perancangan secara mekanikal papan storage tank, untuk komponen pressure part diperoleh hasil sebagai berikut. Material cell, head, dan reinforcement pad menggunakan SA537 kelas 2. Material nozzle-nya menggunakan SA333 grade 6 dengan inset diameter 20 mili dan panjang tangan untuk tangan len 4000 mili. Untuk CA-nya ditentukan 3 mili dan thickness nominal vessel untuk cell dan head-nya itu 20 mili. Untuk inspeksi menggunakan radiografi berjenis itu full radiografi test dengan joint efisiensi 1 dan nilai MAWP-nya itu 2666,8 kPa. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, apabila penonton ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.